Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sobat pelatihan. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Wongsonegara. Dalam perekaman ini saya ingin menyampaikan refleksi saya tentang penggunaan kecerdasan artifisial atau KA, khususnya di lingkungan sekolah jenjang SD. Ada 3 poin yang ingin saya bahas kali ini. Yang pertama, batasan kecerdasan artifisial dari pembelajaran saya tentang KA. Saya memahami bahwa KA memiliki 2 keterbatasan utama yang cukup penting untuk disadari. Yang pertama adalah keterbatasan dalam memahami konteks secara mendalam. Meskipun KA dapat memberikan jawaban atau membuat keputusan berbasis data, namun ia tidak benar-benar memahami makna di balik data tersebut seperti layaknya manusia. Misalnya, KA menjawab soal dengan tepat, tetapi tidak tahu apakah konteksnya sesuai atau tidak. Yang kedua adalah potensi bias atau overfitting. KA sangat bergantung pada data yang diberikan. Bila datanya terbatas atau beragam, hasilnya pun bias dan tidak akurat. Misalnya, jika kita hanya melatih KA dengan data dari satu jenis siswa, maka hasilnya mungkin tidak bisa mewakili kebutuhan siswa lain yang berbeda latar belakang. Saya pribadi melihat keterbatasan ini sebagai pengingat bahwa KA harus digunakan secara bijak, tidak bisa lepas begitu saja tanpa pengawasan guru atau tenaga pendidik. Yang kedua, dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan ini tentu berdampak bagaimana kita bisa menggunakan KA di sekolah. Misalnya dalam pembelajaran atau penilaian otomatis, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan pada KA. Ia bisa salah menilai jika konteks jawaban siswa tidak dikenali dengan baik. Selain itu, model KA yang digunakan hanya belajar dari data siswa di suatu kelas atau suatu wilayah saja, maka rekomendasi pembelajaran bisa tidak cocok saat digunakan di kelas lain dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, KA harus selalu didampingi oleh peran guru yang memahami karakter siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, prinsip penggunaan dalam KA di sekolah. Ada 2 prinsip etika penting yang saya anggap sangat relevan untuk diterapkan dalam penggunaan KA di sekolah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip transparansi. Artinya siswa dan guru harus tahu bahwa mereka sedang menggunakan KA dan tahu bagaimana sistem itu bekerja secara umum. Misalnya saat menggunakan ChatGPT dalam tugas, siswa perlu diberi pemahaman bahwa ini adalah alat bantu, bukan sumber kebenaran mutlak. Yang kedua, prinsip keamanan dan perlindungan data. Saat siswa menggunakan aplikasi atau platform berbasis KA, kita harus memastikan data pribadi mereka tidak disalahgunakan. Contohnya, ketika menggunakan platform pembelajaran digital, sekolah harus memiliki layanan tidak menyimpan data siswa sembarangan dan memiliki perlindungan privasi. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa kecerdasan artifisial bisa menjadi alat bantu yang luar biasa dalam pembelajaran. Tapi kita harus sadar akan keterbatasannya, menggunakan dengan etika dan tetap mengedepankan peran manusia sebagai pengarah utama. KA adalah alat, bukan pengganti guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sobat pelatihan. Terima kasih.